Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dawa Satria Pradana dengan NIM 11210067. Dan saya Andres Aldisya dengan NIM 11121000042. Kelompok kami akan membahas tugas UAS mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Prodi Administrasi Negara, Untak Surabaya, Modul Pengertian Hukum Administrasi Negara, dan dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara yaitu Edi Wahyudi. Saya akan menjelaskan perlindungan hukum dalam administrasi negara. Dalam konteks hukum administrasi negara di Indonesia, perlindungan hukum merupakan konsep yang penting dalam memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan akuntabel. Ada beberapa aspek yang tercakup dalam perlindungan hukum administrasi negara di Indonesia. Perlindungan hukum bagi warga negara. Sistem hukum administrasi negara di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak kepentingan warga negara dalam berinteraksi dengan pemerintah. Hal ini mencakup perlindungan terhadap konstitusional hak atas layak publik yang baik dan perlindungan terhadap penyalahgunaan oleh aparat pemerintah. Yang kedua, akses keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum administrasi negara mencakup akses yang adil terhadap sistem peradilan administrasi sehingga warga negara mendapatkan perlindungan hukum secara efektif dan merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Kepastian hukum ini penting dalam menjamin beberapa keputusan administrasi negara didasarkan prinsip-prinsip yang jelas dan transparan. Ketiga, pengawasan akuntabilitas. Administrasi negara juga melibatkan mekanisme pengawasan terhadap efektivitas kebijakan dan tindakan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pejabat pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka dan penggunaan kekuasaan publik dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang keempat, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Perlindungan hukum administrasi negara juga mencakup penegakan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan, atau tindakan-tindakan dalam korupsi administrasi publik. Penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Ada beberapa kedudukan hukum pemerintah. Hukum yang mengatur hukum pemerintah adalah hukum perdata dan hukum pemerintahan yang dimiliki pemerintah. Kedudukan hukum yang pertama adalah sebagai wakil dari badan hukum publik. Yang kedua, sebagai pejabat dari jabatan pemerintah. Tindakan itu diatur dan tunduk pada ketentuan hukum administrasi negara. Baik tindakan hukum keperdataan maupun pemerintah menjadi peluang yang munculnya bertentangan dengan hukum yang melanggar hak-hak warga negara. Secara umum ada 3 macam perbuatan pemerintahan yang dapat memungkinkan lahirnya kerugian bagi masyarakat dan bagi seseorang atau badan hukum. Yang pertama, pembuatan perundang-undangan. Yang kedua, pemerintahan dalam penerbitan keputusan pemerintah dalam bidang keperdataan. Selanjutnya, penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Menurut Satidjo Rarjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan konsep-konsep keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan yang abstrak. Oleh karena hakikat penegakan itu mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Dalam kaitannya dengan hukum publik, Jebeten Marge mengatakan bahwa pihak pemerintahlah yang paling bertanggung jawab melakukan penegakan hukum. Proses penegakan hukum tentu melibatkan banyak hal. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama, faktor hukum sendiri. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Faktor sarana dan fasilitas. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya dalam pergaulan hidup. Dalam rangka penegakan hukum, ada beberapa aspek yang dipertimbangkan. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan intervensi, harus dibatasi secara maksimal. Peraturan harus banyak mungkin diarahkan secara objektif dan dilaksanakan secara tepat. Penegakan hukum dalam administrasi negara adalah suatu instrumen penegakan yang meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Sarana penegakan hukum selain pengawasan
adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi negara. Kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi warga di dalam peraturan perundang-undangan, manakala aturan-aturan tingkah laku dan tidak dipaksakan. Salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku masyarakat dengan sanksi. Dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan di mana kewenangan ini berasal dari hukum administrasi negara yang tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua adalah legal drafting. Legal drafting adalah proses perancangan naskah hukum yang melibatkan dalam pembuatan rancangan peraturan atau rancangan perjanjian. Proses penyusunan legal drafting melibatkan beberapa tahapan seperti perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Penyusunan legal drafting harus memperhatikan teori, asas, dan kaidah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, serta norma standar dan praktik hukum secara universal. Legal drafting berkaitan dengan perancangan hukum yang dibuat oleh subjek hukum baik dalam bentuk MOU, perjanjian kerja, sama perjanjian atau kontrak. Berikut beberapa aspek yang penting dalam legal drafting. Menurut hukum administrasi negara melibatkan prinsip-prinsip dan pertimbangan sebagai berikut. 1. Ketepatan hukum. Legal drafting dalam hukum administrasi negara harus memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, termasuk konstitusi, undang-undang dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, jelas dan tegas. Klausa-klausa dan frasa-frasa dalam dokumen hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas. Yang ketiga, prinsip kepastian hukum. Legal drafting harus menciptakan kepastian hukum. Yang keempat, ruang lingkup dan tujuan yang jelas. Dokumen hukum harus menentukan ruang lingkup dan tujuannya dengan jelas. Yang kelima, aspek partisipatif. Dalam konteks hukum administrasi yang demokratis, legal drafting mungkin melibatkan proses partisipatif yang melibatkan berbagai pihak seperti stakeholder, pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Yang keenam, pemahaman terhadap proses administratif. Legal drafting harus memperhitungkan proses administratif yang terlibat dalam pelaksanaan aturan. Yang ketujuh, evaluasi dan peninjauan rutin. Dokumen hukum administratif dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Langkah-langkah penyusunan legal drafting. Yang kesatu, pemahaman tujuan dan konteks. Tentukan tujuan dan konteks dokumen hukum yang akan disusun. Yang kedua, riset hukum. Melakukan riset hukum untuk memahami peraturan hukum yang relevan, presiden hukum, dan norma-norma hukum yang terkait dengan subjek tertentu. Yang ketiga, identifikasi dan kumpulkan informasi. Kumpulkan informasi terkait dengan isu hukum yang dibahas. Yang keempat, tentukan struktur dokumen, yaitu tentukan struktur dokumen hukum termasuk pembagian menjadi bab, bagian, dan klausa-klausa. Yang kelima, penyusunan rancangan awal. Mulailah penyusun rancangan awal dokumen hukum. Gunakan bahasa yang tepat dan tegas. Yang keenam, revisi dan perbaikan. Melakukan revisi dan perbaikan terhadap rancangan awal. Yang ketujuh, konsultasi dengan ahli hukum. Konsultasikan dengan ahli hukum atau pihak yang memiliki keahlian khusus terkait subjek hukum yang sedang diatur. Yang kedelapan, pemeriksaan kepatuhan hukum, yaitu pastikan bahwa teks yang disusun mematuhi semua peraturan dan norma hukum yang berlaku. Yang kesembilan, uji coba atau konsultasi publik. Lakukan uji coba atau konsultasi publik jika memungkinkan. Yang kesepuluh adalah revisi akhir. Lakukan revisi akhir berdasarkan masukan dan pemeriksaan yang telah dilakukan. Yang ke-11, finalisasi dan penyebaran. Finalisasi teks dan siapkan untuk penyebaran atau pengumuman resmi jika diperlukan. Yang ke-12, pemantauan dan evaluasi. Setelah teks tersebut berlaku, lakukan pemantauan terhadap implementasinya dan bersiap untuk melakukan evaluasi jika diperlukan. Legal drafting dalam hukum administrasi negara menjadi kunci untuk menciptakan aturan-aturan yang dapat dijalankan dengan baik dan memberikan dasar hukum yang solid untuk pengelolaan pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik. Yang ketiga adalah pengawasan dan peradilan administrasi negara di Indonesia. Pengawasan dan peradilan administrasi negara di Indonesia adalah dua elemen penting dalam sistem hukum yang dirancang untuk mengontrol kegiatan pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum oleh lembaga-lembaga administratif.
Pengawasan administrasi negara merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk memastikan kinerja pemerintahan dan pekerjaan serta tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan administrasi negara meliputi beberapa fungsi, yaitu yang pertama, pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemerintah dari dalam, sementara pengawasan ekstern melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari luar. Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif melibatkan langkah-langkah untuk memaksakan kepatuhan dan memantau kinerja sebelum terjadi kegagalan. Pengawasan represif melibatkan langkah-langkah untuk membatalkan atau menghalangi peraturan daerah atau keputusan alami kegagalan. Yang ketiga, pengawasan umum. Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap segala kegiatan. Keempat, pengawasan melekat. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang langsung melekat pada setiap tugas yang menjadi tanggung jawab oleh pemerintah. Saya akan menjelaskan selanjutnya peradilan administrasi negara. Peradilan adalah suatu sistem peradilan khusus yang menangani sengketa hukum yang berkaitan dengan tindakan administratif yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan serta dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahan tersebut. Tujuan peradilan administrasi negara adalah memberikan mekanisme yang objektif dan independen untuk menyelesaikan konflik-konflik antara warga dan lembaga administratif. Di Indonesia, peradilan administrasi negara diatur oleh Undang-Undang yakni Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang PT-UN. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menetapkan peradilan tersebut yang berperan dalam memutuskan perkara. Perkara tersebut adalah perkara administrasi negara. Dasar hukum peradilan administrasi negara yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang PT-UN merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang peradilan administrasi, dan undang-undang ini mengatur pembentukan pengadilan tata usaha negara, serta kewenangan PT-UN ini adalah untuk pengajuan gugatan persidangan dan putusan PT-UN terkait dengan sengketa hukum administrasi negara tersebut. Yang kedua adalah selain undang-undang PT-UN, ada beberapa undang-undang lainnya juga yang relevan yang sama dengan konteks peradilan dan administrasi negara tersebut, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus Undang-Undang 1945 memberikan dasar konstitusi bagi berfungsinya sistem peradilan administrasi negara di Indonesia. Pasal 248 Undang-Undang 1945 mengatur tentang peradilan tata usaha negara sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Tentang kekuasaan kehakiman tersebut. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberikan dasar hukum lebih umum terkait dengan keberadaan kekuasaan kehakiman, termasuk peradilan administrasi negara tersebut. Selanjutnya, proses hukum. Proses hukum ini adanya gugatan ke PT-UN. Perusahaan mengajukan gugatan ke PT-UN menuduh bahwa PLHD melanggar hukum dan merugikan kepentingannya. Persidangan di PT-UN. PT-UN memeriksa bukti-bukti untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan menilai apakah keputusan PLHD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan PT-UN memutuskan bahwa keputusan PLHD tidak sesuai dengan hukum karena tidak didasarkan pada pertimbangan yang objektif. PT-UN membatalkan keputusan PLHD dan menghendaki agar PLHD mengeluarkan keputusan baru dengan mempertimbangkan hukum dan fakta yang ada.
Berikut penjelasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.